kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Namun sebelumnya teringat, di dalam hidup ini yang ditawarkan kepada kita setiap saat cuma dua, yang disebut dengan al-khairu wasyarru. Ada baik, ada buruk. Itu setiap saat yang kita jumpai, yang kita hadapi di hadapan kita cuma dua itu, Pak. Siapapun kita, dimanapun kita, di hadapan kita itu al-khairu wasyarru. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah biniyatina as-salihah. Annallaha al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi as-salihin. Annallaha al-karim yashfina min kulli amrad shifaan kamila wa ala kulli niyatina as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil yawma qasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi ja'ala ad-da'wata sabilan ilal haqqi wal huda, walladhi akrama ibadahu bil imani wat taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, alladhi ja'ala kitabahu tadhkiratan liman yattaqi rabbahu wa yakhsha, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlul ilmi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana, umurad dunya wal akhirah, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal kurama wal fadala, para alim ulama, para asatidah, tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya,
wabil khusus yang ikut hadir bersama-sama, segenap tamir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia pagi hari ini. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala hidayah, inayahnya, rahmat dan nikmatnya. Nah, ini mohon maaf, ini sahabat lamanya sedang datang lagi nih Pak. Ya sudah lebih seminggu ini. Ya. Mohon doanya, mudah-mudahan nggak betah dia, cepat pergi dia. Batuk ya, insyaallah. Allahumma ya arhamar rahimin. Hadirin bapak-bapak saudara sekalian rahimakumullah, sangat bersyukur tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini terlihat yang hadir seluruhnya dalam sehat afiat. Amin. Dalam gembira bahagia, wajah-wajah cerah ceria semuanya Pak. Apa karena memang dekat 17 Agustusan Pak? Apa karena merah putih sedang berkibar di udara ini Pak, di angkasa luas? Masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Ya, saya pun ikut gembira, apalagi air minum saya datang, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, jazakallah. Makanya ini senjatanya ini dibawa ini Pak. Allah ya Rabb. Kita patut bersyukur kepada Allah atas segala anugerahnya yang selalu menggembirakan kita dengan kesalehan kita. Dan memang Bapak Saudara sekalian, kita insya Allah nanti akan melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Namun sebelumnya teringat, di dalam hidup ini yang ditawarkan kepada kita setiap saat cuma dua, yang disebut dengan al-khairu wasyarru. Ada baik, ada buruk. Itu setiap saat yang kita jumpai, yang kita hadapi, di hadapan kita cuma dua itu Pak. Siapapun kita, dimanapun kita, di hadapan kita itu al-khairu wasyarru. Nggak mungkin kita ketemunya dengan asyarru terus ya, keburukan terus. Siapapun kita manusia Pak, jangankan yang beriman, yang tidak beriman pun pasti dua itu yang ditawarkan, mau al-khairu atau asyarru. Kalau al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahmatullah alaih, beliau mengambil suatu istilah as-sa'adah wasyaqawah. Itu kalau beliau membahas dalam bab di kitab Ihya Ulumuddin, bab Dhammil Maghrur atau Al-Mughtarrun, orang-orang yang tertipu. Jadi di hadapan kita ini cuma dua, as-sa'adah dan as-saqawah. Ada kita ditawarkan as-sa'adah, kegembiraan, kemudian kita pun ditawarkan as-saqawah, celaka, sengsara Pak. Kan cuma dua itu, manusia mau jadi apa saja kita Pak. Kita pedagang, mau nggak menjadi pedagang yang sa'adah? Atau mungkin mau kita jadi pedagang syaqawah. Mau siapapun kita, mau menjadi pemimpin, apa mau pemimpin sa'adah atau syaqawah. Karena dengan kepemimpinannya bisa menjadikan orang tersebut atau kita menjadi orang sa'adah, bahkan fid dunya wal akhirah, menjadi orang-orang beruntung, gembira dunia dan akhirat. Dan bisa jadi asyaqawah,
dengan kepemimpinannya, dengan perdagangannya, dengan bisnisnya, dengan pertaniannya, dengan tugas-tugasnya, bisa juga menjadi syaqawah, orang-orang yang celaka, dan bahkan dia akan sengsara dunia bahkan akhiratnya, naudzubillah. Ya cuma dua ini Pak, hadirin rahimakumullah. Apa saja, misalnya kita kaitkan hari kemarin kita 17 Agustus kemerdekaan negara kita Indonesia tercinta. Mau tidak sa'adah dengan syaqawah memperingati negara kita, kemerdekaan negara kita Pak? Itu yang ditawarkan kepada kita, hadirin rahimakumullah ya. Nah oleh karena itu ya tinggal kita, makanya syaratnya untuk sampai kepada sa'adah kita harus fatanah, atau beliau istilahkan ada yaqdhah, ada dia terjaga, artinya tidak tidur. Ada lagi niyam, kita jangan tidur kalau mau sa'adah. Hadirin rahimakumullah ya, kita jangan lemah. Apa sebaliknya cerdas itu apa Pak? Lawannya cerdas itu apa? Lemah ya. Iya lemah Pak. Kalau kita lemah ya, iya bodoh. Kalau cerdas ya jangan. Kita nggak boleh bodoh. Kita nggak boleh. Kita ini lemah. Kita harus cerdas. Kita jangan tidur. Mari kita terjaga terus. Ini kalau Imam Abi Hamid membahasnya banyak sekali. Kalau tidak, nanti hadirin rahimakumullah, kita bisa tertipu. Orang bisa tertipu itu kalau lemah, kalau dia tidak cerdas. Selagi orang itu cerdas menghadapi penipu, ini nggak akan tertipu. Betul tidak? Betul tidak? Kadang-kadang penipu itu kan luar biasa. Lihat Pak, penipu datang itu berwarna seperti kita, berpakaian kayak kita. Betul tidak? Kalau kita orang bertakwa, kalau kita orang ahli pecian, dia datang pakai peci. Betul. Kalau kita orang bertakwa pakai kokohan, dia datang pakai kokohan. Kalau kita biasa pakai tasbih, wah datang dia pakai tasbih. Wah, seolah lebih banyak zikirnya daripada kita, Wah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah, dia khusyuk dia. Enggak taunya siapa dia? Penipu. Tapi kalau orang cerdas nggak kena Pak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya illah itu mereka tidak akan pernah tertipu. Kenapa? Karena sifat mereka itu fatanah. Karena sifat mereka itu cerdas. Allah ya Rabb, hadirin rahimakumullah. Dan mari kita bayangkan kalau orang-orang yang cerdas ini menjadi pemimpin, masya Allah. Dan bagaimana kita dipimpin oleh orang yang fatanah, yang cerdas Pak. Dan mari kita bayangkan bagaimana kalau dipimpin oleh orang-orang yang baladah itu hanya bodoh. Orang tidak cerdas Pak. Iya, dia tidak bisa membaca situasi dan keadaan di hadapannya. Apa yang terjadi? Sering terbalik. Baik dikira buruk, buruk dikira. Orang yang datang ini dikira manfaat, ternyata mengancam bahaya. Karena penipu Pak. Kenapa sebabnya? Ya kalau tadi dikatakan cerdas ya karena dia tidak cerdas. Atau mungkin antara tidur dan tidak, antara bangun dan tidur Pak. Orang kalau jangankan tidur beneran, orang kalau tidur itu Pak, itu gampang tertipu. Betul tidak? Namanya orang tidur, mau diapain aja udah iya aja dia. Jangankan tertidur, setengah tidur aja. Iya, kalau setengah tidur biasanya setengah-setengah dengarnya itu. Ada yang ngantuk? Ya, enggak, ini cuma kebetulan aja sampai ke situ pembahasannya begitu Pak ya. Nyindir sih enggak ya. Cuman kalau ada yang ngantuk ya kesindir begitu kan. Hadirin rahimakumullah. Orang kalau jangankan tidur beneran, setengah tidur aja. Ngantuk setengah tidur, yang didengar separuh-separuh, bisa ketipu, bisa tertipu enggak? Iya, wah tadi itu apa ya? Loh kok begitu? Akhirnya nyalain Pak. Padahal siapa yang salah? Dia sendiri karena setengah tidur. Maka Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali mengingatkan kita, mari kita orang Islam jangankan kita tidak tidur, setengah tidur aja jangan.
Artinya kita terus semangat, kita berjuang menjadi orang-orang yang cerdas, Pak. InsyaAllah semua yang hadir ini mempunyai sifat, InsyaAllah sekalipun tidak akan sama dengan para nabi, tapi sifat, sebagian sifat nabi ada pada kita semuanya. Ya, ini kita fatwana. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya, ini saya teringat di dalam muqaddimah. Kalau dilanjutkan itu Ihya Ulumuddin, itu dalam bab Al-Muqtarrun, itu ya panjang ya. Nanti akan dibahas itu kelompok-kelompok yang tertipu ini siapa saja ini. Ada ulama tertipu, ada orang kaya tertipu, ada pejabat tertipu, pedang semua tertipu, dan bentuk tertipunya seperti apa ya, dan bagaimana kita cara menghadapinya. Hadirin rahimakumullah. Namun karena kajian kita ya ke Risalatul Mu'awanah, ya kita melanjutkan kepada kajian ya seterusnya. Kita melanjutkan dari sebelumnya. Bismillah. Ya, kalau masih ingat barangkali sebelumnya dibahas tentang hadis innamal musalli munajin rabbah. Orang salat itu munajat kepada Allah, berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanbaghi an yashtaghila binaflin mutlaqin fi waqti naflin warada fi sunnatil mutahharati min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au qawli. Tidak pantas, la yanbaghi, tidak seharusnya, tidak pantas dan jangan sampai dilakukan sulit dibendung. Wala yanbaghi, dan tidak pantas dilakukan an yashtaghila, seorang itu sibuk melakukan binaflin dengan perbuatan sunnah mutlakin yang bersifat mutlak. Sunnah ini mutlak, bisa kapan saja dilakukan ya. Fi wakti naflin, dalam waktu sunnah juga. Warada fi sunnatil mutahharah, yang memang di waktu itu ditentukan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada, katakanlah sholat, termasuk yang lain Pak, kalau sholat itu atau pada waktu itu ada sholat khusus, jangan melakukan yang mutlak. Ini maksudnya, karena ada sholat sunnah yang waktunya khusus. Sholat apa? Duha. Sholat apa lagi? Tahajud. Ada lagi witir. Witir nggak bisa siang hari, harus di waktu isya. Ya, ada sholat qobliyah ba'diyah, betul ya, itu jangan dilakukan sholat sunnah mutlak, yang artinya lagi kalau berbarengan waktunya harus memilih salah satu perbuatan sunnah, maka yang dipilih yang lebih khusus. Ya, termasuk Bapak Saudara sekalian, kalau kita baca Quran ya bagus, tapi pada saat membaca Quran itu dengar adzan, gimana? Berhenti dulu kan? Iya, kita biasa begitu kita ya. Berhenti dulu bacaan Qur'annya. Kenapa? Bacaan Quran bisa kapan saja. Jawab adzan, ya pada saatnya, begitu selesai hilang waktunya sudah. Makanya apa saja begitu sudah adzan mulai, berhenti dulu. Wah, pengajian begini dan sebagainya itu ya, ba'da maghrib biasanya menjelang isya, datang waktu adzan ya berhenti dulu Pak. Dan itu berlaku bukan hanya di masjid saja. Orang dengar adzan dimanapun ya berhenti dulu Pak. Iya, makanya kadang-kadang sekarang bagus sekali itu di acara-acara resepsi pernikahan. Itu kan suka ada itu nanggep apa gitu ya. Ada hiburan kadang-kadang ya. Iya, tapi saya lihat itu Masya Allah ya, masih menghormati. Begitu sudah adzan berhenti dulu.
Ya, para artis yang nyanyi itu jawab adzan dulu itu Pak. Ya Rob, ya lumayan lah ya. Berhenti dulu dia, diam dulu dia. Nggak manggung dulu, ya, sepi dulu dengar adzan. Kenapa? Karena tempatnya ternyata deketan dengan masjid, deketan dengan musola gitu ya Rob. Tapi ini bukan berarti saya cerita begini ini membolehkan, silakan. Wah tidak, ini maksudnya bab adzannya saja ya. Ya bab adzannya saja Pak. Ya, jadi ada salat-salat yang memang dikhususkan waktunya. Makanya kita jangan melakukan salat mutlak. Ada salat mutlak itu misalnya termasuk di antara, kalau tahiyatul masjid itu tidak. Itu termasuk memang bukan waktu yang ditentukan tapi tempat. Kalau jadi ada salat tempatnya khusus, ada salat waktunya khusus. Tahiyatul masjid ya harus masjid itu kan. Ya mushola ya termasuk Pak. Ya orang mau tahiyatul masjid di mushola misalnya ya nggak masalah. Cuma bukan usolli sunatan tahiyatul mushola gitu ya, enggak. Tetap aja namanya tahiyatul masjid. Ya karena itu mushola masjid itu kan cuma namanya beda, fungsinya sama. Ya jadi silakan nggak apa-apa. Ya, jadi ada waktu. Kemudian misalnya ada sebab-sebab tertentu. Sholat istisqa, sholat gerhana ya. Ya pada saat tertentu ada sebab-sebab tertentu. Ya, jadi pada saat waktu yang ditentukan jangan melakukan yang mutlak, termasuk sunatul wudu. Kalau Imam Abi Muhammad Al-Ghazali, padahal sunatul wudu itu ada sebab ya. Sebab kita wudu ada sunatul wudu. Kalau nggak wudu kan tidak. Tapi masyhur jumhur ulama itu memasukkan kepada mutlak. Jadi kalau kita setelah wudu masuk ke masjid masih lebih tahiyatul masjidnya. Kenapa? Kalau dia milih sunnatul wudu kemudian duduk kan, sholatnya kan pasti ada duduknya, maka gugur tahiyatul masjidnya, udah nggak boleh karena sudah duduk kita. Maka lebih dipilih tahiyatul masjid. Nah, kalau kita tahiyatul masjid, sunnatul wudunya dapat. Ya, masuk masjid. Atau sudah sempit waktunya, kita wudu masuk ke masjid, waktu qobliyah tinggal 5 menit misalnya ya, maka tetap yang dipilih qobliyah gitu ya, itu ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbil alamin wa